Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang topik dengan judul Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program-Program Berbasis Knowledge Management. Sekali lagi, judul materi kita kali ini tentang mendorong pertumbuhan UMKM dengan program-program berbasis knowledge management. Tulisan ini dipublikasikan oleh Liliana dan Kis Indrayaningrum, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tikubang. Kemudian dipublikasikan di Jurnal Dinamika Ekonomi pada bulan Juli 2008. Pada volume 1 nomor 1. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengetahuan pengelolaan yang berkaitan dengan usaha yang kita lakukan itu menjadi hal yang vital untuk kita persiapkan. Bagaimana mungkin usaha yang telah kita rintis akan memberikan dampak yang positif dari sisi produktivitas dan keuntungan jika owner dan karyawannya tidak memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik, pengetahuan pengelolaan usaha yang benar. Dibutuhkan metode dan formula yang tepat sehingga usaha yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan optimal. Tidak bisa juga serta-merta usaha yang kita lakukan tanpa dikelola dengan baik, tanpa dikelola melalui pengetahuan yang tepat, maka usaha itu bisa berjalan dengan produktif. Ya, impossible itu terjadi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki pengetahuan yang baik, bisa memiliki knowledge management yang tepat? Nah, oke. Pada saat itu maka saya mencoba untuk menjelaskan secara singkat, ya, apa pengaruh dari peran knowledge management untuk menumbuhkan UMKM, ya, untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita baca dulu ya pendahuluannya. Ya, sini dikatakan bahwa UMKM adalah sektor yang memang bisa bertahan, ya. UMKM sektor yang bisa bertahan dari hantaman krisis ekonomi. Oke. Dari hantaman krisis ekonomi. Karena memang ketika mata uang rupiah disandingkan dengan mata uang US dollar, dan jika utang yang kita miliki dalam bentuk US dollar, nah tentu ya, ketika dolarnya menguat dan rupiahnya melemah, kita akan mengalami keuntungan. Namun kalau utang tersebut dalam bentuk rupiah dan rupiahnya mengalami pelemahan dan US dollar mengalami penguatan, nah yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, kita akan mengalami kerugian. Nah, jadi memang UMKM ini adalah usaha yang memang bisa bertahan dari krisis ekonomi. Oke, kita langsung ke pembahasannya tentang knowledge management. Program pembangunan pusat informasi UMKM berdasarkan knowledge management sebagai sumber informasi. Sebagai sumber informasi. Ketika kita berusaha, ketika kita membuka suatu lini bisnis, maka tentunya mutlak dibutuhkan pengetahuan. Tanpa adanya pengetahuan, maka usaha yang kita lakukan tersebut akan menemui kegagalan. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana cara menjalankannya. Nah, jadi knowledge management ini menjadi faktor vital bagi pengusaha atau bagi kita calon-calon pengusaha ataupun yang telah memiliki usaha untuk bisa meningkatkan kinerjanya melalui pengelolaan yang benar. Oke.
Seperti apa dikatakan memiliki knowledge management yang baik? Nah, oke, di sini dikatakan. Mereka haruslah memiliki infrastruktur yang benar, ya, infrastruktur yang mendukung usaha. Sehingga sini dikatakan mengembangkan infrastruktur komunikasi bisnis dan membuat database. Kita harus membuat infrastruktur yang benar. Ya, toko kita tuh gimana bentuk bangunannya? Dalam melayani konsumen, bagaimana ya penataan ruangannya, penataan meja dan kursinya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana kecepatan pelayanannya, bagaimana servis yang ditawarkan. Nah, itu menjadi faktor vital untuk bisa menarik konsumen baru. Nah, setelah dapat konsumen baru, maka kita bertugas untuk mempertahankan konsumen tersebut, ya, mempertahankan pelanggan tersebut sehingga mereka bisa datang kembali, bisa repeat order lagi, bisa pesan lagi. Nah, itu menjadi PR kita bersama agar kita tidak sekedar mencari pelanggan baru, mencari konsumen baru, namun kita melupakan konsumen yang telah ada. Untuk kita buat menjadi konsumen yang loyal terhadap usaha yang kita lakukan. Database. Nah, kita haruslah memiliki database pelanggan, data-datanya, database konsumen, sehingga ya diskon, promosi, potongan harga dan seterusnya itu mengacu pada konsumen-konsumen yang telah membeli produk ataupun jasa kita. Lalu fasilitas, di sini katakannya infrastruktur, database, fasilitas, perangkat jaringan komunikasi. Nah, tentu kita harus mengkombinasi antara strategi pemasaran berbasis konvensional dengan membuka toko secara fisik, dengan mendisplay produk-produk secara fisik, untuk kemudian juga kita memasang toko secara online. Nah, okay. Kita mendisplay produk-produk yang kita jual, jasa yang kita tawarkan secara online, melalui marketplace, melalui e-commerce, ya, melalui digital marketing, sosial media. Nah, ini akan memudahkan pengembangan usaha, akan memudahkan strategi promosi yang tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun juga secara digital. Dan tentunya ini membutuhkan pengetahuan. Nah, karena ini berkaitan dengan teknologi, ya, butuh pengetahuan, butuh waktu untuk mempelajarinya, dan juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Nah, jadi infrastrukturnya ada, database konsumennya ada, fasilitasnya ada, ya, untuk mendukung pengembangan usaha yang kita lakukan. Kemudian konsultasi, oke, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi. Di sini dalam bentuk layanan ya after sales-nya, setelah penjualannya. Jika jasa, ya layanan ketika konsumen tersebut tertarik menggunakan jasa kita, maka kita jelaskanlah apa saja keunggulan yang kita miliki. Kita detailkan di sana. Yang keempat baru mendistribusikan dan promosikan dalam bentuk brosur-brosur, baik secara brosur atau flyer secara fisik ataupun secara online. Nah, jadi ada beberapa poin yang kita pelajari, ya, infrastrukturnya harus jelas, database pelanggan, fasilitasnya harus lengkap, oke, ada konsultasinya, dan distribusinya harus cepat, ya, diterima di tangan nasabah. Ketika kita melayani jasa, maka jasa tersebut dilakukan secara profesional sehingga bisa memberikan kepuasan bagi pelanggan, ya, memberikan kenyamanan bagi konsumen. Program pembangunan pusat informasi yang didasari oleh knowledge management ini merupakan konsep penting bagi UMKM untuk bisa maju dan berkembang.
Oke, di sini katakan dalam sebuah artikel ada 4 proses yang menggambarkan knowledge management. Yang pertama, pengumpulan dan pemasukan data. Prosesnya seperti apa? Pengumpulan dulu dan pemasukan. Kita kumpulkan data-data seputar pelanggan kita, seputar kebutuhan pelanggan utama. Apa yang mereka butuhkan? Tren terkini apa yang sedang berkembang saat ini untuk kemudian kita juga menjual produk tersebut. Apa produk yang bisa kita ciptakan? Ya, ketika kita ingin menjadi inventor, menjadi pionir, apa produk yang akan kita ciptakan untuk bisa ya memenuhi permasalahan, ya, mengatasi permasalahan konsumen. Kemudian pengorganisasian. Nah, dari data-data tersebut kita organisasi, kita kelola dan kita manage untuk bisa kita jalankan. Nah, ya. Sini ada pengkatalogkan, ya. Produk atau jasa ya kita katalogkan. Kita susun, kita sortir mana saja yang memang menjadi keunggulan untuk kita tampilkan lebih awal. Kita permak sedemikian rupa sehingga tercipta eksklusivitas di sana. Pemurnian dan pemberian konteks seperti kerjasama, compacting, data mining. Nah, ya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh kerjasama dengan pihak lain. Kita butuh kerjasama dengan vendor, ya, dengan perusahaan sejenis atau perusahaan kompetitor untuk bisa bersinergi, berkolaborasi, memajukan usaha yang kita lakukan. Aliran diseminasi, sharing, alert, push, ya, kita share. Kita berbagi pengetahuan. Kita berbagi strategi pada sesama untuk bisa maju dan berkembang. Semua, ya, tidak hanya kita sendiri. Ya, semakin kita berbagi, ya, rahasia ilmu, semakin kita berbagi, maka semakin paham kita terhadap ilmu tersebut, semakin mengerti kita terhadap pengetahuan yang kita share tersebut. Jadi saya ulangi lagi, knowledge management ini mengacu pada 4 poin penting, yaitu pengumpulan dan pemasukan data, pengorganisasian, ya, pemurnian dan pemberian konteks, terakhir adalah aliran diseminasi, ya. Poinnya di sharing pengetahuan. Baik, ya, saya kira cukup. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.